Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan berada di dalam kitab Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Ayat kita saya akan bacakannya dari ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di depan bukit-bukitku. Puji nama Tuhan, saya akan memberikan judul kepada kita pada renungan kebenaran firman Tuhan ini, iman yang kokoh di dalam kesesakan. Apa yang diberkati kalau kita perhatikan dalam kitab ini, kitab Habakuk ini, bagaimana kitab Habakuk ini adalah hidup di masa terjadinya penderitaan, penindasan ketika bangsa Israel pada waktu itu. Habakuk itu hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindak oleh musuh-musuhnya pada masa itu. Bukan hal yang mudah bagi Habakuk untuk menjalani dalam hidup ini, untuk menjalani pada waktu itu. Tetapi Habakuk mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan. Meskipun di dalam kesukaran, meskipun di dalam namanya penindasan pada waktu itu, tetapi Habakuk mempunyai imannya kokoh di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-17 ini, meskipun banyak kekecewaan yang dihadapi, tetapi kalau sambung ke dalam ayat yang ke-18 berbicara bagaimana sukacita, semangat Habakuk melayani Tuhan, bagaimana semangat Habakuk memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, kita ambil kesimpulan dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun yang kita hadapi, jangan pernah lemah memuji Tuhan. Tetap semangat bersorak-sorai memuji Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya akan membagikan kepada kita saat pagi ini tentang bagaimana kita harus mendapatkan kekuatan di dalam kesukaran, di dalam penderitaan. Hal yang pertama, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mari kita buka dalam Habakuk 3 ayat yang ke-18a. Namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dalam ayat ini mengajarkan kita, apapun yang kita hadapin, apapun masalah kita, tetap kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari yang ke-7, mereka bersorak-sorai. Setelah mereka bersorak-sorai, kita melihat kota Yeriko diruntuhkan. Bapak Ibu, sebesar kota Yeriko itu diruntuhkan. Kenapa? Ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ada kuasa Tuhan di dalam sorak-sorai. Mereka semangat memuji Tuhan. Mereka bersemangat. Kalau kita perhatikan di dalam, mari kita buka Yosua pasal 6 dari ayat 1 sampai 1 itu satu perikop. Bagaimana mereka kesetiaan bangsa-bangsa Israel pada waktu itu, bagaimana kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Bapak Ibu, ketika mereka semangat, mereka meniup sangkakala, mereka bersorak-sorai. Apa yang terjadi? Kota Yeriko diruntuhkan. Kita demikian juga di dalam kehidupan kita. Seberat apapun yang kita hadapi, seberat apapun yang masalah yang kita hadapi, tetapi ketika kita semangat memuji Tuhan, ketika kita bersorak-sorai, berseru kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan, masalah itu bisa diruntuhkan oleh kuasa Tuhan. Jangan pernah fokus kepada masalah, fokuslah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kamu berserah kepada Tuhan, ada kuasa-kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, mari kita bukan tetap dalam Habakuk 18. Di Habakuk 3 ayat 18 ayat ke B, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita buka dalam 1 Petrus 1
1 Petrus 4 ayat ke-12 sampai ke-13. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah kamu heran dan akan menyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah akan sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Paulus juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa akan ada penderitaan yang kita hadapi, tetapi ketika kita bertahan di dalam Tuhan akan ada kemuliaan yang ada. Tapi yang Bapak ini berkata dalam ayat ini, bagaimana kita harus bersuka cita. Memang masalah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Itu menguji iman kita. Itu membuat iman kita lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Iman kita, rohani kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, ketika kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, akan ada kuasa Tuhan dalam bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Mazmur 68 ayat yang keempat. Mazmur 68 ayat yang keempat. Tapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Ketika kita orang-orang yang ini orang-orang benar, kita bersuka dan beria-ria di dalam Tuhan. Penderitaan apa yang kita hadapi, masalah pun yang kita hadapi, jangan pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tetapi tetap bersorak-sorai, tetap beria-ria di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, saya akan membacakan kepada kita. Hal yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Mari kita buka dalam Habakuk 3 ayat yang ke-19a. Allahku Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bagaimana Nabi Habakuk berharap kepada Tuhan, meskipun di dalam penderitaan pada waktu-waktu itu, meskipun dalam masalah yang dihadapi, tetapi Habakuk mempunyai harapan di dalam Tuhan. Habakuk berharap kepada Tuhan. Ketika dia berharap kepada Tuhan, Tuhan pelihara kehidupannya. Mari kita buka dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7a. Mazmur 28 ayat ke-2a. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Dalam ayat ini bagaimana Daud berharap kepada Tuhan. Bagaimana menyampaikan Daud berharap kepada Tuhan. Dia mempunyai harapan yang penuh kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, dalam ayat ini, dalam ketiga poin ini mengajak kita, apapun masalah-masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah bersorak, tetaplah menyembah Tuhan. Ketika kamu menyembah Tuhan, ada kuasa-kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu berkati sebagai ayat penutup, dalam yang saya akan bacakan kepada kita, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Saya akan membacakan kepada kita. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman ini mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sandi-sandi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dari ayat ini mengajarkan kita bagaimana Rasul Paulus ketika mereka bagaimana
Rasul Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara pada waktu itu, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Kita melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Belegu-belegu penjara dibukakan karena kuasa Tuhan bekerja di dalam puji-pujian. Dan Bapak Ibu ini berkati, ketika kamu memuji Tuhan itu jangan pernah malu, jangan pernah malu. Ketika kamu bersungguh-sungguh dengan segenap hati kamu, ketika kamu dengan memuji Tuhan dengan segenap hati kamu, ada mukjizat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada mukjizat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kamu. Ketika kamu bersungguh-sungguh dengan segenap hati kamu memuji Tuhan, dengan segenap jiwa dan pikiran kamu menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kamu. Jadi mari Bapak Ibu ini berkati, tetaplah bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Ketiga poin ini, yang pertama tadi, di dalam kesukaran itu kita, bagaimana kita harus melewati, bagaimana kunci kita mendapatkan kekuatan dalam kesukaran itu. Yang pertama, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang kedua, beria-ria di dalam Allah. Dan yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan